Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Permadasdi Putra dengan NIM 14 20 11 13 30 16 dari kelompok 4 Manajemen Kualitas Air kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pengapuran dan pemupukan. Nah, apa sih definisi dari kedua hal itu? Nah, pemupukan merupakan proses dalam penyiapan kolam sebelum digunakan. Pemupukan dilakukan dalam bidang perikanan untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah. Ini dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Nah, pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk anorganik seperti pupuk urea. Nah, pengapuran merupakan usaha menetralisir kemasaman, meningkatkan kesadaran kolam, dan total alkalinitas dengan penambahan kapur, yaitu CaCO3, sehingga produktivitas kolam meningkat. Nah, tujuan dari pengapuran adalah meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan yang optimal untuk meningkatkan kesuburan kolam, terutama pertambahan pakan alami. Kemudian, proses pemupukan dan pengapuran dilaksanakan pada tahap persiapan kolam untuk meningkatkan produktivitas kolam ke depannya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam alat, bahan, dan fungsi. Alat yang kita perlukan yang pertama adalah akuarium sebagai wadah budidaya, kemudian skop untuk membalik tanah, ember untuk memindahkan air. Nah, kemudian ada bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Bahan yang kita perlu persiapkan di sini adalah yang pertama ada tanah sebagai media budidaya dan objek yang diamati. Kemudian ada CaCO3 sebagai bahan pengapuran. Kemudian ada pupuk urea sebagai bahan pemupukan dan pupuk TSP sebagai bahan pemupukan juga. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari pemupukan dan pengapuran ini? Yang pertama, kita itu harus memasukkan tanah ke dalam akuarium. Kurang lebih ketebalannya itu sebesar 10 cm. Kemudian kita membalik tanah tersebut dengan skop. Nah, setelah itu dijemur selama kurang lebih 3-5 hari sampai terlihat pecah-pecah. Nah, kemudian kita masukkan air. Ketinggiannya sekitar 50 cm selama 1-2 hari kita biarkan. Lalu kita keluarkan air ini selama 1 hari. Lalu dikeringkan lagi selama 1-2 hari. Nah, kemudian kita ukur pH tanahnya. Setelah kita mengetahui pH tanah, kita berikan kapur yaitu CaCO3 atau kita sebut kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Kemudian kita keringkan 2-3 hari, kemudian dipadatkan. Lalu berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih tebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Nah, kemudian tambahkan lagi pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar, sebarkan merata di seluruh tanah. Nah, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm. Selama 5-7 hari, saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mencuci hamakan tanah dasar tambak. Tambahkan air sampai dengan ketinggian 1-1,5 meter. Nah, kemudian laporkan secara lengkap praktikum ini ya. Nah, kemudian manfaat dari pengapuran dan pemupukan adalah yang pertama, yaitu meningkatnya unsur hara dan bahan organik dalam perairan. Kemudian kandungan kalsium dan magnesium dalam kapur ini dapat diabsorpsi oleh biota akuatik, kemudian oleh tanah atau terlalu dalam kolam. Nah, pada akhirnya dapat meningkatkan kelimpahan fitoplankton. Peningkatan fitoplankton juga dipengaruhi oleh nutrien dari pupuk, di mana fitoplankton sebagai pakan alami ikan, sehingga ikan dapat memanfaatkannya. Selain itu, pemupukan dan pengapuran juga bermanfaat untuk peningkatan pH, sehingga pH menjadi stabil pada kolam alias tidak asam. Berikut merupakan cuplikan dalam proses pengapuran dan pemupukan.
Kesimpulannya, pemupukan dan pengapuran merupakan salah satu bagian persiapan kolam dengan memberikan pupuk dan kapur pada tanah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga pH dan meningkatkan jumlah pakan alami. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.